وبركاته. الحمد لله الذي أنزلنا كتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita. Nikmat yang jumlah dan ragamnya tidak terhingga dan nilainya yang luar biasa bagi kita, maka wajib kita syukuri. Sekalipun mungkin kita pernah mengalami hidup susah atau pernah mengalami ujian dan cobaan yang menimpa kita, marilah kita jadikan itu sebagai momen untuk muhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah wajib hukumnya, tapi tidak semua orang bisa bersyukur. Seperti kata Allah, wa qalilun min ibadis syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong dalam hambanya yang bersyukur itu, sehingga akan mendapatkan tambahan nikmat, baik secara kuantitas atau jumlah dan ragam nikmat, ataupun secara kuantitas, yaitu nilai dan berkah dari nikmat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri bermakna kembalinya fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang mulia dan berstruktur terbaik secara jasmaniah maupun ruhaniyah. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dalam firman yang lain Allah katakan, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa fadalnahum ala kafirin mimma khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Tetapi setelah lahir di dunia ini, banyak manusia yang gagal mempertahankan fitrahnya itu, sehingga statusnya jatuh menjadi manusia yang berada di tingkat yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kehidupan dunia yang penuh godaan dan rayuan, permainan dan kenaifan menjadikan manusia lupa diri, menjadikan dirinya kotor, berlumuran dosa dan penyimpangan. Maka berbahagialah mereka yang tetap membuat jiwanya suci, dan celakalah mereka yang membuat jiwanya kotor. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan amalan dan ibadah kita selama Ramadan
bisa berhasil melakukan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, sehingga benar-benar fitrah itu kembali ke masing-masing diri kita. Kembali kepada fitrah juga bermakna kembali kepada tauhid, yakni keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid bermakna meyakini bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan yang mencipta dan memelihara alam semesta ini. Juga berarti beribadah atau menyembah hanya kepada Allah sebagai satu-satunya ilah. Lebih dari itu, tauhid haruslah bertransformasi menjadi tauhid ijtimaiyah yang hadir dalam dunia nyata, yang harus kita wujudkan dalam bentuk pemuliaan, solidaritas, dan saling menghormati antar sesama manusia. Dengan tauhid kita harus berjuang melawan ketidakadilan, penghisapan manusia atas manusia lainnya, serta diskriminasi. Bertauhid juga bermakna menjauhkan diri dari kemusyrikan, takhayul dan khurafat, juga sinkretisme atau pencampur adukan akidah dan relativisme agama, atau memandang bahwa semua agama adalah benar. Dengan demikian, maka tauhid tidak hanya berada pada tataran teologis atau keyakinan dan ritual ibadah, tetapi juga ada pada tataran sosial, yaitu hubungan dengan manusia, dan tataran ekologis, hubungan dengan lingkungan sekaligus. Tauhid adalah fitrah manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan prototipenya. Pada saat itulah Allah bertanya kepada manusia, "Alastu birabbikum?" Maka kita yang berada di alam ruh saat itu menjawab, "Bala syahidna." Tentu kami menyaksikan. Mari kita mantapkan tauhid kita dengan keyakinan dan perbuatan sesuai dengan jalan atau garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semangat tauhid harus memancar pada sikap setiap muslim untuk memuliakan manusia, membangun persaudaraan, empati, solidaritas, dan saling menolong adalah manifestasi keimanan kita. Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan inilah yang ditekankan dalam kehidupan pada bulan Ramadan. Kita harus mampu mengekang hawa nafsu seperti amarah, mengumpat, menyakiti orang lain, dan sebaliknya kita didorong untuk bersikap lemah lembut, bersedekah, dan membayar fitrah. Apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW harus menyentuh kesadaran kita bersama. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis Nabi tersebut, "Wahai manusia, sebarluaskan perdamaian, berilah makan, jalinlah silaturahim, dan sholatlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Engkau akan masuk surga dengan damai." Hadis Nabi tersebut mengajarkan kita menjadi sumber kedamaian dan menegakkan perdamaian, mengajarkan kita memperhatikan nasib para fuqara dan masakin serta orang-orang yang sedang menderita pada umumnya, mengajarkan kita untuk menyayangi sesama dan tidak menunjukkan permusuhan, mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di keheningan malam. Islam sesungguhnya adalah agama kemanusiaan yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat, Islam adalah agama yang unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang mengajarkan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau kita memahami ajaran Islam dengan benar dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, maka umat Islam akan menjadi umat yang maju. Kalau masih terbelakang, berarti ada yang salah dalam memahami dan mengamalkan Islam. Karena itu, mari kita terus belajar dan berjuang untuk mewujudkan ajaran Islam sehingga menjadi rahmat bagi dunia seisinya.
Allah juga telah menitahkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang telah diciptakan bagi seluruh manusia. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Dan demikian juga Allah menjadikannya sebagai umat yang terbaik, teradil, untuk menjadi bukti kebenaran dan keunggulan Islam bagi seluruh umat manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Dengan kualitas umat yang unggul, maka Allah memberikan mandat kepada kita untuk mengatur kehidupan di muka bumi ini supaya dunia menjadi aman dan damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia hari ini mengalami krisis kemanusiaan dan kehilangan kasih sayang. Pernyataan Presiden Amerika Donald Trump bahwa akan membuat Gaza, Palestina menjadi neraka dunia adalah salah satu contoh nyata pemimpin negeri superpower yang tidak bermoral dan anti kemanusiaan, dan hilangnya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Akibatnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah di Palestina yang seharusnya menjadi waktu untuk perdamaian, gencatan senjata dan refleksi, tapi justru menjadi momentum pembantaian oleh durjana Zionis Israel yang didukung Amerika Serikat. Kondisi memilukan diungkap seorang warga Gaza. Kami tidak berada di bulan Ramadan, tapi kami berada di bulan kematian, katanya. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2025, warga Gaza kembali menjalankan ibadah puasa dalam keterbatasan, ketidakjelasan, rasa sakit, rasa cemas, dan takut, hingga rasa sedih akibat kehilangan sanak saudara, kehilangan anak, dan kehilangan orang-orang terkasih. Zionis Israel menggelar pembantaian Ramadan dengan menyerang warga sipil di Palestina. Akibatnya sebanyak lebih dari 1.000 orang syahid dan lebih dari 2.000 terluka dalam serangan paling mematikan selama 17 bulan berlangsung perang. Seorang warga di Jabalia, jalur Gaza, yang bernama Fatima Al-Absi, seperti dikutip media, memaknai Ramadan tahun ini sebagai Ramadan penuh ujian. Kelaparan ada di mana-mana, tidak ada makanan di Gaza, tidak ada air, dan tidak ada yang bisa dibeli. Kami tidak punya uang, kami sudah menghabiskan tabungan kami. Kami menjual harta benda kami, dan kami tidak punya apa-apa lagi. Kami berpuasa seharian dan berbuka puasa dengan sekaleng humus atau kacang-kacangan yang dibagi untuk 6 orang. Tanpa listrik, kami akan mengunyah makanan kaleng hambar itu dalam kegelapan. Kami hampir tidak bisa melihat wajah satu sama lain di seberang meja, ungkapnya prihatin. Ada yang bertanya kepada seorang syekh, apakah puasa Ramadan kami di Gaza, Palestina sah, sementara saat sahur dan berbuka tidak ada sesuatu yang untuk dimakan? Dalam kondisi berbeda, hilangnya rasa kemanusiaan dan kasih sayang juga terjadi di dalam negeri. Andai ada rasa kemanusiaan dan kasih sayang, maka tidak akan terjadi korupsi hingga ribuan triliun rupiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Andai ada rasa kemanusiaan dan kasih sayang, niscaya tidak akan terjadi kecurangan dalam takaran minyak goreng, oplosan bensin dan gas yang sudah pasti merugikan rakyat dan negara. Andai ada rasa kemanusiaan dan kasih sayang, tidak akan terjadi perampasan tanah rakyat atas nama investasi dan proyek strategis nasional. Korupsi yang terjadi di sektor BUMN atau lembaga lainnya yang dilakukan oleh pejabat dan kroninya merupakan manifestasi dari krisis nilai dan kasih sayang. Ketika individu atau kelompok lebih memprioritaskan keuntungan pribadi atau kelompok mereka di atas kepentingan umum, itu menunjukkan kurangnya empati dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, ketika tindakan korupsi merugikan masyarakat luas, itu bentuk ketidakpedulian terhadap kesejahteraan bersama. Khalifah Umar bin Khattab
adalah sosok pemimpin yang berhasil membangun dan meletakkan dasar-dasar ekonomi yang kokoh, berbasis iman dan tauhid kepada Allah. Khalifah yang bergelar Al-Faruq, orang yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, sangat terkenal dengan pengawasan melekat terhadap pejabatnya. Ketegasannya terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan, khususnya bila pelaku penyimpangan itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kepentingan publik, seperti kepala daerah, hakim, polisi, dan pemungut zakat, sangat tegas tanpa kompromi. Umar bin Khattab pernah mengatakan, suatu negeri akan hancur meskipun makmur. Maka ada yang bertanya, bagaimana satu negeri yang akan hancur sedangkan dia makmur? Jika para pengkhianat menjadi petinggi negara, ekonomi dan keuangan negara dikuasai oleh orang-orang yang serakah, tegas Khalifah Umar bin Khattab. Menyaksikan Indonesia kini dengan track record kepemimpinan nasional serta pejabat yang buruk mengindikasikan Indonesia sedang terjerumus dalam dua kondisi. Pertama, Indonesia gelap versi rakyat, di mana dalam menyelesaikan problem masyarakat dan pemerintah, aparat keamanan cenderung menggunakan kekerasan fisik dan non-fisik. Kedua, Indonesia pengecut. Ini versi Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Bangsa ini pengecut, tidak berani menghukum yang salah, kata Gus Dur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam harus aktif dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim linanzuru kaifa ta'lam." Allah akan menagih apa yang kita lakukan selama hidup ini dengan peran sebagai khalifah di muka bumi. Maka akan terlahir masyarakat dan negara yang baik. Walau anna akhlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu bangsa itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Sebaliknya, walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi karena mereka mendustakan, maka kami hukum akibat dari apa yang mereka lakukan. Karena itu, umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas pengelolaan masyarakat dan negara, atas landasan iman dan takwa, atas landasan budi luhur, dan menentang pengelolaan yang kotor, korup, zalim, karena akan menyebabkan hilangnya keberkahan. Kekayaan negara tidak akan membuahkan berkah bagi rakyat, tetapi bahkan melahirkan penderitaan jika dikelola dengan hawa nafsu dan keserakahan. Tidak dikelola dengan semangat akhlakul karimah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bersyukur bahwa jumlah umat Islam mengalami perkembangan yang paling cepat dibanding pemeluk agama lain. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa beliau akan bangga dengan umatnya yang banyak. Umat Islam adalah umat yang paling cepat berkembang, sehingga pada 2050 nanti atau sekitar 25 tahun lagi, umat Islam akan menjadi umat terbesar dibandingkan dengan umat agama lain. Ini suatu hal yang menggembirakan. Namun demikian, dengan jumlah besar tanpa dibarengi kualitas, umat Islam akan menjadi umat yang terombang-ambing karena dikendalikan oleh minoritas yang kuat. Karena itu tidak ada pilihan kecuali kita berjuang untuk meningkatkan kualitas umat Islam agar bisa berperan dalam menentukan arah kehidupan global. Dengan kualitas yang baik dan ukhuwah yang kuat, insya Allah umat Islam akan berjaya. Jika kejayaan ini pernah terjadi di masa lampau pada masa keemasan Islam, maka tidak mustahil itu akan terjadi di masa-masa mendatang. Ini tergantung kepada kesungguhan kita menghadirkan kembali masa keemasan itu. Islamofobia, ketakutan terhadap Islam masih terjadi sampai sekarang. Bisa jadi karena pertumbuhan umat Islam yang luar biasa sehingga dipandang sebagai ancaman. Tetapi juga bisa karena mereka tidak memahami Islam. Mereka memandang Islam agama teroris, Islam agama radikal,
Islam agama terbelakang. Dalam situasi seperti itu, maka umat Islam harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan keadilan. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Islam adalah agama yang mencerahkan, menuntun manusia dari alam kegelapan menuju terang benderang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah agar diberi keselamatan dari segala ancaman, diberi kebaikan yang paling sempurna, kehidupan yang sejahtera, dan waktu yang paling bahagia. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang wilayahnya sedang dijajah Zionis Israel. Marilah kita berdoa dengan meluruskan niat, membersihkan hati dan menjernihkan pikiran. Semoga Allah memperkenankan doa hambanya yang ikhlas serta menerima ibadah puasa Ramadan kita. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka an tuharrar al masjidil aqsa min al yahudil ghasibin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi biladis Sam wa fil Arkam wa fil Yaman wa fil Afghanistan wa fi Kashmir fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma afriq alaihim sabran wa thabbit aqdamahum wansurhum ala aduwaka wa aduwwihim. Allahumma aktub syahadat ala mautahum wa aktub salamatan ahla ayahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.